Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tanda mat. Ini tanda mat, ini pun tanda mat, ini pun tanda mat. Walaupun sama-sama tanda mat, tapi di sini cara berhentinya tidak sama, hukumnya pun tidak sama. Kenapa tidak sama dan bagaimana cara membacanya? Itulah yang akan kita bahas pada kali ini. Jadi untuk yang pertama ini, minhul ma'u wanidaan, untuk dua ini itu hukumnya adalah sama-sama mat wajib muttasil. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah mat wajib. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah ini mat wajib. Ini nanti yang dua ini beda lagi. Sekarang fokus yang pertama, mat wajib muttasil. Kita lihat mat wajib muttasil adalah mat itu panjang, wajib ya wajib, muttasil bersambung. Secara bahasa Arabnya ini ayyakunal maddu wal hamzah fi kalimatin wahidah. Ada tanda mat dan hamzah fi kalimatin wahidah, pada atau dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah itu mat wajib muttasil. Masuk bersambung itu berada dalam satu kalimah. Dan poin dari mat wajib muttasil adalah ini. Tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Dan panjangnya adalah ketika wasol. Kalau kita wasolkan panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Tapi kalau kita waqaf atau berhenti itu panjangnya 6 harokat. Kita lihat ayatnya. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Panjang ketika berhenti 6 harokat karena mat wajib muttasil ketika berhenti. Seterusnya masih Al-Baqarah. Ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini juga mat wajib muttasil. Contoh, fayakhruju minhul ma'. Panjang ketika berhenti 6 harokat. Seterusnya dalam ayat 171 ini tanda mat bertemu hamzah dalam satu kalimah. Ini mat wajib muttasil. Contoh, illa du'a wa nidaa. Ini mat iwad nanti hukumnya. Tapi fokus kita pada mat wajib muttasil. Panjang ketika berhenti 6 harokat. Wa nidaa. Seterusnya masih dalam surah Al-Baqarah. Ini tanda mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ini juga mat wajib muttasil. Contoh, bi anfusihinna thalathata quru. Ini mat wajib muttasil. Panjang ketika berhenti 6 harokat. Dan kita lihat yang tadi,
Jadi yang baris sebelah kanan kita ini panjang ketika berhenti 6 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil. Sedangkan ini juga berhenti tanda mad. Tapi tanda mad ini bertemu hamzah dalam dua kalimah, bainahuma dengan inna. Ini pun sama, tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah, aurudduha dengan inna. Ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad itu panjang, jaiz itu harus, munfasil terpisah. Secara bahasa Arabnya, ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Terdapat ada tanda mad bertemu hamzah fi kalimatain dalam dua kalimah. Simbolnya ini. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Panjangnya 4 sehingga 5 harokat ketika wasol. Tapi ketika waqaf, ketika berhenti, mad jaiz itu hanya menjadi 2 harokat. Karena nanti hukumnya menjadi mad tabi'i. Nah, itu yang kita ingat. Mad jaiz munfasil ketika wasol, ketika kita teruskan panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Tapi kalau waqaf, kalau berhenti, panjang hanya 2 harokat. Kita lihat ayatnya dalam surah An-Nisa. Di sini kita berhenti. Kalau kita lihat hukum tanda mad bertemu hamzah, 2 kalimah, ini mad jaiz munfasil. Kalau kita wasolkan, kita sambung, itu panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Contoh, fa'aridu anhuma innallah. Itu kalau kita sambung. Tapi kalau berhenti, fa'aridu anhuma, panjang hanya 2 harokat saja. Karena menjadi mad tabi'i atau menjadi panjang alif. Mad tabi'i alif atau panjang alif. Anhuma, panjang 2 harokat ketika berhenti. Contoh yang lain dalam surah An-Nisa, bainahuma dengan inna. Kalau kita sambung, panjangnya 4 sehingga 5 harokat, mad jaiz munfasil. Tapi kalau berhenti hanya 2 harokat saja. Contoh, yuwaffiqillahu bainahuma, panjang 2 harokat ketika berhenti, menjadi mad tabi'i alif atau panjang alif. Kalau kita sambung baru menjadi panjangnya 4 sehingga 5 harokat. Contoh seterusnya dalam surah An-Nisa ayat 86, aurudduha dengan inna. Tanda mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah, mad jaiz munfasil. Kalau kita sambung panjang 4 sehingga 5 harokat. Tapi kalau berhenti hanya 2 harokat. Contoh, bi ahsana minha aurudduha, panjang 2 harokat. Nah, ini pun mad jaiz, minha dengan au. Tadi kita baca panjangnya 4 sehingga 5 harokat karena wasol, karena kita teruskan. Bi ahsana minha aurudduha. Kalau berhenti hanya 2 harokat saja. Seterusnya dalam surah An-Nisa juga ayat 101, kafaru dengan inna. Ini pun mad jaiz. Kalau berhenti hanya 2 harokat. Contoh, ayyaftinakumul ladzina kafaru, panjang 2 harokat saja karena menjadi mad tabi'i waw atau menjadi panjang waw mati. Jadi kesimpulannya adalah tanda mad yang kita lihat ini rupanya ketika berhenti panjangnya tidak sama, hukumnya tidak sama. Ini tanda mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah, mad wajib muttasil, panjang ketika berhenti 6
harokat. Ini pun mad wajib mutasil, tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah, panjang ketika berhenti 6 harokat. Sedangkan ini mad jaiz, tanda mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah, kalau berhenti hanya menjadi 2 harokat saja, menjadi mad tabi'i atau panjang alif. Panjang 2 harokat ketika berhenti. Ini juga panjang 2 harokat ketika berhenti. Poin besarnya, mad wajib mutasil panjang ketika berhenti 6 harokat. Mad jaiz munfasil ketika berhenti panjang 2 harokat saja karena menjadi mad tabi'i. Itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kaliannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.